Nah, kita Riqaq bab ketiga. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiri sabil. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjemah bebasnya hese ya, terjemah harfiah mah. Hiduplah di dunia seolah-olah atau seperti orang asing atau orang yang sedang lewat. Nah, kurang lebih itunya judulnya bab sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hiduplah di dunia seperti orang asing atau yang sedang berjalan atau hanya lewat lah itu, atau hanya lewat. Nah, ini diantara metode Imam Bukhari yang membuat judul. Kalau ada ayat Quran yang dimuat, seperti bab kedua kemarin itu ayat Quran yang dimuat. Kalau bab kedua kan judul dari Imam Bukharinya babu masalib dunya fil akhirah. Bab perbandingan dunia dan akhirat. Nah, kemudian dimuat ayatnya masih judul, artinya ayatnya itu masih judul. Nah, kalau ada ayat Quran dibuat judul. Kalau tidak ada ayat Quran dari hadis, nah seperti di bab ini judulnya itu langsung gitu Imam Bukhari mah judul lagi bab sabda Nabi. Padahal ini judulnya bukan hadis, sekarang ini bab sabda Nabi, artinya judul yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari di bab ini mengutip lafaz hadis. Nah, itu metode Imam Bukhari dalam menyusun kitabnya seperti itu, membuat judulnya itu kalau ada ayat Quran yang dijadikan judul. Kalau tidak ada ayat Quran, yang ada hadis dari hadis. Kalau tidak ada dari Nabi, sahabat, teruslah turun ke tabiin, dan seterusnya gitu ya. Judul yang dimuat. Dan judul itu fikih Imam Bukhari. Judul yang ada di kitab Sahih Bukhari itu adalah fikih Imam Bukhari dari hadis yang dimuat di dalam bab tersebut. Fikih teh adalah bahasa urang mah naon atunya kokodokan bahasa Sunda nama kesimpulan akhir, karena kesimpulan pasti banyak. Kesimpulan itu pasti banyak gitu ya, dari ayat Quran apalagi dari hadis bisa banyak kesimpulan. Tak kesimpulan akhir nama ini yang suka dijadikan judul. Untuk bab sekarang bab ketiga ini ya dengan judul seperti itu. Ini masih erat kaitannya dengan dua bab sebelumnya. Ini bab ketiga nih ya. Bab pertama ini coba biar jadi satu rangkaian gitu ya. Satu rangkaian bab ke-1, bab kedua, bab ketiga gitu ya. Itu masih seperti mata rantai gitulah, nyambung. Sangat erat kaitannya. Bab pertamanya la Aisyah ila Aisyul akhirah. Judulnya seperti itu kesimpulannya. Dan bukan kesimpulan Imam Al-Bukhari, tapi itu juga mengutip dari sabda Nabi. Bukanlah kehidupan yang sesungguhnya itu, melainkan kehidupan akhirat. Itu hadis ya. Itu dijadikan judul
Artinya Imam Bukhari itu menyimpulkan demikian dari banyak sebetulnya, dari banyak ayat, dari banyak hadis, bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan akhirat. Nah, kemudian bab keduanya dibandingkan oleh Imam Al-Bukhari, perbandingan dunia dan akhirat. Ya, sekarang bab ketiga, hiduplah di dunia seperti orang asing atau hanya lewat. Tahu nggak dunianya seperti apa? Nah, bisi gitu. Ini hadis-hadis populer ya teh. Kun fid dunya ka'annaka gharibun teh, hiduplah di dunia seperti orang asing atau yang hanya lewat, yang hanya lewat. Hiduplah di dunia seperti itu. Tahu nggak dunianya seperti apa? Nah, dunianya itu diterangkan oleh Imam Al-Bukhari di bab sebelumnya, di bab kedua. Kalau keterangannya itu yaitu dari ayat Al-Qur'an yang kemarin ini judulnya ya, ayatnya kan dimuat jadi judul ya, auzubillahiminasyaitonirrajim. Innamal hayatud dunya laibun walahwun wazinatun watafakhurun. Nah, dunianya diterangkan dulu itu oleh Imam Al-Bukhari. Setelah diterangkan dunianya seperti apa, nah di bab sekarang hiduplah di dunia itu seperti orang asing atau hanya sekedar lewat. Oh, ini juga perlu penjelasan yang seperti apa sih hidup seperti orang asing nih? Ya seperti apa yang disebutkan hanya lewat itu, yang seperti apa? Tapi berdasarkan bab nomor 2, artinya Imam Al-Bukhari gitu ya, menyampaikan dulu, menerangkan dulu dunianya sendiri seperti apa. Kalau sudah tahu, sudah paham dunia itu seperti apa, nah sekarang di bab ketiga, di dunia yang sudah diterangkan dunia itu seperti apa gitu ya, ya hiduplah seperti orang asing atau hanya sekedar lewat. Itu perlu penjelasan sebetulnya, dan yang saya baca di sini di kitab Fathul Bari ini itu yang memaknai hiduplah seperti orang asing atau hanya sekedar lewat itu banyak di sini. Banyak di sini ya yang menerangkan yang seperti apa gitu ya, yang dimaksud dengan hidup seperti orang asing atau hanya sekedar lewat di dunia, yang dunia itu sudah diterangkan di bab sebelumnya. Dunia itu seperti apa? Nah, sekali deui nya urang di ieu we dahkeun wae da ieu berdaya, karena ini kan saya katakan seperti mata rantai gitu ya. Di bab pertama ditekankan itu oleh Imam Al-Bukhari ini sebagai pondasi untuk pembahasan kita berikut. Bukanlah kehidupan yang sesungguhnya itu kecuali kehidupan akhirat. Artinya dunia itu kan apa? Dunia itu bukan kehidupan yang sesungguhnya. Yang seperti apa? Diterangkan di bab kedua, innamal hayatud dunya laibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun wa takasurun fil amwali wal aulad. Kemudian ditegaskan di akhir ayatnya, wamal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan bukanlah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Ya, dunia itulah ibun walahwun wat wazinatun. Nah, semata-mata dunia itu laibun. Laibun itu makna makna singkatnya bukan erat kaitannya dengan yang bab pertama, bukan yang sesungguhnya. Segala-galanya dunia ini bukan yang sesungguhnya, yaitu waktunya sementara. Kalau akhirat kan abadi. Eta anu sesungguhna mah gitu hidup teh. Kalau akhirat kan abadi. Waktu yang disebut waktu sementara itu berarti segala-galanya sementara.
Kalau melihat akhirat yang intinya ada dua, ada nikmat, ada azab. Kalau di dunia ada nikmat nggak? Sementara. Ada azab nggak? Sementara. Tak eta laibun gitu. Nah, heureuy kan ya suka diterjemah. Laibun teh suka diterjemah bercanda gitu heureuy gitu mah disiksa di dunia teh ku Allah tapi da sakitu mah heureuy atuh Allah nyiksa nya ketika Allah menyiksa di dunia heureuy nyiksa sakitu mah belum yang sesungguhnya eta laibun teh berarti waktunya sementara. Kalau di akhirat kan abadi. Karena kan yang sesungguhnya teh akhirat mah bukanlah kehidupan yang sesungguhnya itu melainkan kehidupan akhirat. Berarti tangke segala-galana nus yang sesungguhnya mah di akhirat. Kalau di dunia itu hanya laibun. Dari waktu hanya sementara. Kalau gembira kan sementara. Di dunia mah bisa beralih jadi sedih dalam waktu yang sekejap. Dari sedih sementara sedihnya berganti dengan gembira. Kemudian jumlahnya sedikit. Kalau di akhirat, nah yang sesungguhnya. Kalau di akhirat kan tidak terkira, tidak terhingga. Kalau di dunia jumlahnya hanya sedikit. Pasti sedikit karena dunia saja hanya sebesar segede kebul dunia teh. Ya, jangan letik, ari letik teh persa letik. Waktunya sebentar, jumlahnya sedikit, kadarnya rendah. Ta eta laibun teh artinya terus main-main heureuy teh da di dunia mah sakitu mah heureuy keneh segala rupana ge. Ya, kalau dibandingkan dengan akhirat yaitu ada surga, ada neraka, ada nikmat, ada siksa. Di dunia juga ada nikmat tapi heureuy nikmat sakitu mah cadu apa namanya nya heureuy keneh gitu. Bukan yang sesungguhnya gitu maksudna teh. Ada azab, ada siksa, heureuy sakitu ge disiksa sakitu atuh heureuy keneh Allah nyiksa sakitu mah. Karena kalau Allah menyiksa yang sesungguhnya itu yang di ayat la yu'adzibu karya sok di ayat teh. Anu eta teh tidak ada yang menyiksa, tidak ada siapapun yang bisa yang sanggup menyiksa seberat yang Allah lakukan. Nah, teh ayat kamari anyar keneh eta satu ayat. Al-Fajr surat Al-Fajr. Eta teh. Sekarang ari keur perlu sok poho keur henteu komo. Eta pokona mah. La yu'adzibu azabahu ahad. Nah, artinya ahad teh kan pakai nakiroh bahasa Arab nama ahadun pakai tanwin ahadunnya nakiroh itu menunjukkan umum artinya yang siapapun yang bagaimanapun tidak akan ada yang sanggup menyiksa seperti yang Allah lakukan. Tak tanu sesungguhnya mun Allah nyiksa masih gitu. Dan itu nanti kan di neraka tempat nanti. Di mahsyar saja itu belum yang sesungguhnya. Di alam barzakh juga belum yang sesungguhnya. Nah, itu yang diterangkan dunia telah ibun. Kemudian lahun itu yang memalingkan gitu kan, memindahkan, mengalihkan manusia dari kemestiannya, keharusannya. Selama hidup di dunia itu kemestian, keharusan manusia itu apa? Nah, itulah dipalingkan, dialihkan, dibelokkan oleh urusan dunia. Nah, itulah dunia nate. Menurut bab pertama bahwa tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Berarti dunia itu bukan yang sesungguhnya. Seperti apa kehidupan dunia teh? Nah, iya eusieuna teh kitu, dunia mah laibun, lahwun, zinatun, tafakhurun, dan kesimpulannya dunia itu wamal hayatud dunya illa mataul ghurur.
Kehidupan dunia ini menipu. Ya, kehidupan dunia ini adalah innamal hayatud dunyanya. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, bukanlah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Dan sudah disebutkan dirinci di awal malaibun, lahwun dan sebagainya. Kesimpulannya dunia itu kesenangan yang menipu. Nah, hidup di tempat yang seperti itu. Di dunia itu hidup di tempat yang seperti ini berarti. Di tempat yang sementara, dari segi waktu kan tadi laibun itu sementara, kemudian kadarnya rendah, jumlahnya sedikit. Harus bagaimana hidup di tempat yang seperti itu. Kemudian lahun itu artinya dunia itu terus menerus itu kan memalingkan, memindahkan, mengalihkan manusia dari kemestiannya, dari keharusannya, yaitu balik di kadinya ada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ta kemestian keharusan manusia selama di dunia ini. Dan di kemestian keharusannya tersebut kemudian dilahwunkan gitu oleh keduniaan. Nah, pernah juga saya katakan begini, padahal berkali-kali sebetulnya ini ya. Kalau berdasarkan ayat tadi bahwa maksud, tujuan Allah menciptakan manusia itu beribadah. Urusan dunia dan keduniaan itu bagian Allah. Bagian Allah teh apa dalilnya? Allah itu kan Rabbul Alamin, yang mengurus alam raya ini siapa? Termasuk yang mengurus manusia siapa hakikatnya? Iya jadi tadi ya karena oleh kehidupan dunia itu ya dialihkan, dipalingkan, dibelokkan, dibiaskan gitu ya. Menjadi yang menjadi keharusan dan kemestian dirinya ditinggalkan, pindah karena ngurus urusan dunia. Dua kesalahannya berarti dia meninggalkan kewajibannya dan mengambil peran Allah sebagai Rabbul Alamin. Itu jadi gitu, jadi mengambil peran Allah sebagai Rabbul Alamin karena manusianya meninggalkan ibadah dan sibuk dengan urusan keduniaan. Bagian Allah itu mah keduniaan. Itu masuk ke dalam Rabbul Alamin, Allah yang mengurus alam raya, termasuk dunia, termasuk manusia di dalamnya, kan yang mengurusnya Allah. Padahal mah sing fokus sebutnya tegas ibadah kan eta tujuan Allah teh. Sing fokus ibadah jelema mah. Ari ge urusan keduniaan anak kumaha? Tadi dia masalahnya percaya teh ka Allah. Itu percaya teh ka Allah Rabbul Alamin teh yang mengurus manusia itu loh. Banyak lah ayat-ayat yang menjamin lah sebutnya, yang menjamin apabila bertakwa maka Allah akan begini banyak kata teh. Nah manusianya tidak bertakwanya, jaminan dari Allahnya juga hilang kalau begitu, tidak ada. No iya teh surat tetap soal surat naon di ayat sabaraha teuing podeuing. Saya teuing dasar sul hifzi aduh. Ayat nu ieu teh mayyataqillaha. Ada Quran teh jero nya maknana teh hari takwa naon ding teh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, mayyataqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah itulah sebut ini peran, berartinya peran manusia bagaimana, peran Allah bagaimana. Mayyataqillaha teh bertakwa atau ibadah teh manya nu takwa tara ibadah. Nah, barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberi jalan keluar bagi setiap masalahnya dan menurunkan masalah lagi Allah.
Allah pasti akan memberi jalan keluar bagi setiap masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, di luar prediksi, di luar dugaan, di luar perhitungan manusia. Berarti pan orang mah iya berarti kita penuhi saja takwa titik. Kan itu mapan dijamin kok Allah ge punya masalah beres kalem cik Allah teh. Meskipun dehnya bukan artinya kita diam beres masalah teh. Ada bagian-bagian disebut tetenya yang Allah serahkan kepada manusia. Ikhtiar usaha itu pun ngarah jadi amal soleh cik Allah teh kan ada beresan mah Allah lain urang. Kalau ada masalah artinya kan manusia harus berusaha mengatasi. Jadi jangan memaknai ayat tersebut bertakwa kepada Allah ketika menghadapi masalah cici kan Allah nu meresanana. Ada bagian yang oleh Allah itu diserahkan kepada manusia, diwajibkan ikhtiar berusaha semampu gitunya yang kita miliki untuk mengatasi masalah. Kaditu nama kan ku Allah diberesan nama sabener nama bukan kita yang membereskan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, sama kan rezeki harus dicari. Saya kan orang yang bertakwa, cicing enggak diimah kagak aya duit terang-terang ti langit tilu karung mah. Beureug bener-bener ka hareupeun meninggang sirah. Ngasan atuh beureunan jadi batur nu ngeunahna. Urang nu paehna. Urang nu takwana, urang nu paehna, batur nu ngeunahna. Tah bagian tetap rezeki juga harus dicari, itu pun ya supaya ikhtiar usahanya itu menjadi amal, karena pada hakikatnya rezeki itu datang dari jalan yang gak akan bisa dijangkau oleh manusia urusan rezeki. Nah tapi ayat itunya secara garis besar sudah menunjukkan peran manusia di mana bertakwa. Tepat urusan nu kieu mangke ku Allah eta teh. Ada masalah diberi jalan keluar, soal rezekinya oleh Allah dijamin, pan eta Allah Rabbul Alamin teh. Nah manusianya sendiri malah riweuh, sibuk, terus ngagulung urusan dunia, itu mengambil peran Allah berarti meninggalkan kewajibannya, mengambil peran Allah, salah besar berarti. Dan kalau disebutnya tadinya ngegulung kehidupan dunia, tah ayat ini peringatannya katipu gerasa ke dunia mah. Karena dunia itu wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ya, bukanlah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Iya, mataul ghurur kesenangan yang menipu. Maknanya ini juga jadi seperti ini. Apabila merasa senang dengan urusan-urusan dunia katipu berarti udah senang malain gunung gitu. Ya kalau merasa senang, merasa nikmatnya itu dengan urusan keduniaan, apa iya ayatnya jelas dunia mah kesenangannya menipu. Dar di teangan gitu kesenangan yang hanya bersifat keduniaan, arung jeram, katipu ngerasa senang gunung gitu mah. Anu baju jumping teh nepi ka pegat talina teh ti bobot heap deui wae. Teu pae benerna. Supa-rupa kesenangan kudu karari itu. Itu kesenangannya kesenangan yang menipu, nisbi, anger we sebentar waktu nanti. Ayeuna resep isukna geus beda rasana teh ngurangan dan nikmat nanti. Tungtungna bosan eta deui mah. Cari lagi gitunya kesenangan dalam bentuk lain. Teta nu kataripu tinu kararitu. Nah ini ayat ini kan penegasan kemarinnya. Nah seperti itulah kehidupan dunia. Nah di bab sekarang ini bagaimana caranya? Harus bagaimana hidup di tempat yang seperti itunya di dunia yang diterangkan seperti tadi. Laibun walahun zinatun tafakhurun dipu kabeh.
Nah, di bab ketiga ini sabda Nabi, hiduplah di dunia seperti orang asing. Sering ayat hadis ini diungkapnya, ini hadis ini populer. Tapi tara diterangkan seperti apa maksudnya gitu kan, hidup seperti orang asing atau yang hanya lewat. Buktinya geuning betah we, hayo geuning resep we. Padahal sederhananya misalnya seperti kalau kita pergi ke luar negeri lah anggapnya. Kalau kita pergi ke luar negeri, kita ini kan asing gitu kan di sana. Sebagaimanapun indahnya ulah kabita, anger da kudu balik. Tak jadi hiduplah seperti orang asing. Ya katakanlah mungkin negara yang lebih indahnya daripada Indonesia gitu, orang Indonesia, wah di sana kumaha-kumaha. Aja hiduplah seperti orang asing, anger da kudu balik, da bakal ditinggalkeun itu teh. Atau yang hanya lewat, kok mau yang hanya lewat? Ngaliwat bungkul, oh halus, geus sakitu da paling ngaliwat. Makna singkatnya mas seperti itu. Kalau kita ya misalnya gitunya ya apalah tamasya gitu, piknik mau ke luar negeri, mau apa lokal gitu. Ke luar negeri misalnya ke Garut. Anger we, makanya jadi tempat wisata itu katakan nanya. Jadi tempat wisata itu karena di sana itu kan indah berarti. Ya misalnya kemana nya di Tarapal itulah tempat wisata teh. Yang datang ke sana merasa wah indah di anger ya pan kudu ditinggalkeun kalau kumaha ge. Ulah yang tuluy ulah betah eta ulah yang ulah betah jeung ulah tuluy di dinya pan ngaranna ge urang maka dia teh hanya sekedar untuk berwisata. Itulahnya kurang lebih tamana singkatna mah hiduplah di dunia seperti orang asing. Nah, berarti ulah betah deh ya tempat batur. Artinya kan tidak akan selamanya di sana, pasti harus ditinggalkan, harus kembali ke tempat asal. Kalau bagi manusia kan Allah sudah sudah menerangkan manusia itu akan kembali. Karena asalnya manusia itu dari Allah, kemudian oleh Allah katakanlah apa namanya? Bahasananya disuruh pergi itulah mungkin. Asalnya dari Allah, kemudian oleh Allah diperintah pergi ke dunia, nanti akan kembali lagi kepada Allah. Nah, analoginya kurang lebih seperti itu. Seperti kalau kita ini orang Indonesia pergi ke luar negeri, seindah apapun, sehebat apapun di sana, anger dah kudu ditinggalkan. Jadi hidup di sana itu hanya, ya itu seperti orang asing, tetah benang merah nama, ulah betah di dinya, iya tempat batur. Menurut resepnya mau dibetah di dia, anger tuh bisa, dah kudu balik. Tempat itu harus ditinggalkan. Ternyata benang merah nama hidup seperti orang asing. Dan manusia itu kan disebut lagi kan, manusia itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Makanya hidup di dunia ini seperti sedang pergi ke satu tempat dan tidak boleh betah di sana. Tidak boleh mencintai gitu segala sesuatu yang ada di dunia. Kayak jadi hoream balik. Nu pergi ke luar negeri teh mah resepnya di dieu kieu. Jadi hoream balik teh eta ulah. Enggak boleh. Karena itu tempat orang lain. Goribun bahasana tanya kita ini kan orang asing kan. Kita ini kan orang asing di luar negeri mah. Kita juga kan menyebut orang luar negeri ke sini kan turis asing. Dan mereka juga akan kembali ke sana. Kan mereka juga akan kembali ke tempat asalnya. Manusia tempat asalnya itu dari Allah dan nanti akan kembali kepada
kepada Allah. Tata ieu mah poinna mah di dinya ulah betah di dunia mah da kudu balik ka kumaha ge dan pasti balik kan. Manusia itu pasti akan kembali kepada Allah. Dan ternyata waktu di dunianya itu semuanya menipu da berarti pika betaheun teh. Karena ayat yang kemarin juga kan menyebutkan bahwa di sini juga dianalogikan dengan kamasali goyesin ajabal kufaro, itu seperti taman yang indah hijau yang menipu orang-orang kafir, padahal taman itu akan menguning layu mati. Tapi katingali tah waktu melihat taman itu pika betaheun hoream balik betah teh didinya teh di tempat eta teh. Padahal itu menipu, hileud dan segera teh kumaha pada didinya teh. Jadi di taman itu nipu teh yang terlihat hijau indah teh. Nipu eta teh didinya teh nyaho-nyaho arateul eta ku hileud. Ayahirud orok, ayahirud jengkal. Wah, pokoknya mah ini katingalina alusna teh padahal di sana banyak pika betaheun padahal sebetulnya itu mencelakakan. Ya artinya nu betah di dinya gitu kan, ya itu pasti celaka. Jeung loba hileud, jeung loba kalajengking, jeung katingalina taman teh indah padahal di dalamnya nah, cana meureun aya orai di sana ada ular yang berbisa. Itu banyaknya di dalamnya itu banyak yang mencelakakan. Kelihatannya indah padahal mencelakakan dunia dengan mencelakakan. Tapi ka hoream balik padahal di dunia lagi cilaka. Itu tertipunya oleh tampilan gitulah. Oleh tampilan dunia yang di ayat ini digambarkan seperti taman yang indah. Apalagi bagi penggemar ya memberaninya penggemar tanaman mah kalau melihat taman yang indah teh betah bisaan meureunnan. Tapi kabatur geus baralik oge hayu balik betah keneh hayang keneh. Bahkan tidak mau meninggalkan dunia. Batur geus baralik manehna di dunia keneh pas balik terakhir apa wah bayak tapak dicocok kalajengking aya teh. Tapak ku hileud aya. Balik teh pacok orai aya di sini eta tempat cilakakeun. Tetep poin namanya sekali lagi nya analogi nu eta teh hiduplah seperti orang asing, artinya seperti seseorang yang datang ke satu tempat ternyata di sana kan nu ieu teh di ayat nu eta mah menyenangkan. Dan manusia juga kalau yang apa namanya sebutnya kalau manusia yang betah gitu hidup di dunia, nah kenapa sebetulnya sampai ada orang yang betah di dunia teu apaleun ari surga kumaha? Ya kalau mun jelema betah di dunia teu apaleun berarti ari surga siga kumaha? Alah banyaklahnya hadis yang kemarin juga sudah diungkap hadis yang menerangkan apapun yang ada di surga itu, apapun lah menyebutkan apapun yang ada di surga itu dibandingkannya jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Banyak kan yang seperti itu. Anu di dia gitu di mana yang menyebutkan ini wadahnya iya bukan yang pokoknya wadahna mun bedog teh kan sarangka bedog padahal bedog nu pokokna wadah mah pan teu aya gitu naon sarangkana mah tempat sebuah cemeti di surga itu lebih baik dari dunia dan isinya. Kerudung bidadari aya tetenya kerudung bidadari surga itu lebih baik dari dunia dan isinya. Berarti itu apalan surga nu betah di dunia.
Yang kemarin juga kan sudah disampaikan bahwa bagaimana gitu supaya bisa melihat surga dengan jelas sehingga bisa melihat dan membandingkan dengan benar dunia seperti apa, surga seperti apa. Piraku betah keneh di dunia. Kalau sudah bisa melihat surga dengan jelas. Nah, bisa melihat surga dengan jelas itu kan hanya dengan penjelasan-penjelasan seperti tadi. Tempat sebuah cemetinya saja di surga itu lebih baik dari dunia dan isinya apapun sebetulnya yang menyebutkan surga mah. Sebutir anggur kan ada hadisnya, sebutir anggur saja. Anggur surga lebih baik dari dunia dan isinya. Sok sebutkan yang deui sigana aya di surga. Cangkang tutut. Cangkang tutut surga tapi wah dia lebih baik dari dunia dan isinya. Kalau disebut kenaon deui tentang surga mah itu lebih baik dari dunia dan seluruh gitu ya dunia dan isinya. Ya harus seperti ini berarti hidup di dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hiduplah di dunia itu seperti seolah-olah ya kamu itu orang asing. Memang benar sebetulnya kalau melihat dari manusia itu di mana berarti tempat hakiki manusia itu di mana? Yaitu berasal dari Allah. Kalau turisnya makan berasal dari Indonesia, datang ke mana, nanti kembalinya ke mana? Ya ke Indonesia deui atuh kada orang dinya. Ya kalau ada orang Indonesia misalnya pergi ke satu negara untuk wisata, nanti akan kembali lagi ke tempat asalnya. Nah kalau manusia hakikinya manusia itu adalah asalnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Artinya ketika di bumi ini sedang melakukan perjalanan. Nah jadi betah di dinya, salah eta nu kitu tah. Makanya di sini disebutkan seperti orang asing au abiri sabil atau yang hanya sekedar lewat. Nah sekarang hadisnya kayak tahu sih nage hadisnya. Nu bieu tahu si hadisnya teh. Ya hadisnya oke ya. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar yaqulu iza amsaita fala tantaziris sabaha wa iza asbahta fala tantaziris masaa wa khudz min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma atau Ibnu Umar. Ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Ia berkata, Rasulullah SAW memegang pundakku. Di kaleng bahasa Sunda nama urunannya. Jangan ditambah akhiran an. Di kalengan. Di apa namanya? Di beda dirangkul mah. Di kaleng, gitu mana tadi kaleng gitu kan bahasa Indonesianya apa di kaleng? Dikalengin gitu. Hari gitu pokoknya mah. Fakola, kemudian beliau bersabda, ya Rasulullah memegang pundakku, kemudian bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiri sabil. Makanya tadi judul itu inilah pada di sini. Ini dijadikan judul. Nah, hiduplah kamu di dunia itu seolah-olah kamu orang asing. Aw abiri sabil, abiru sabil atau hanya sekedar lewat. Nah, itu sabda nabinya. Alah, orang buka heula hadisna teh nya. Kalau di lapad
Hadis ini di lafaz At-Tirmizi itu ada beda, ada tambahan, ada lafaz yang berbeda. Ini di riwayat Ahmad dulu nih. Di riwayat Ahmad, hadis yang sama nih ya. Abdullah bin Umar berkata, akhadha Rasulullah SAW bi ba'di jasadi. Rasulullah SAW memegang, memiliki bahasananya, sebagian jasadku, badanku tinggal belah mana. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, u'budillaha ka'annaka tarohu. Beribadahlah kamu seolah-olah kamu itu melihat Allah. Maksudnya melihat Allah itu beribadahlah kamu seolah-olah kamu itu melihat Allah. Artinya kita melihat bahwa Allah sedang memperhatikan. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Ya Allah sedang apa? Ya, seolah-olah Allah itu memperhatikan. Artinya setiap kali ini ibadah ini luas ya, bukan hanya sholat. Beribadahlah kamu seolah-olah Allah itu melihat kamu. Artinya ya, seolah-olah kamu melihat Allah. Ya Allah itu kan sedang melihat, memperhatikan untuk menilai. Nah saya kira kalau ini dilaksanakan ya, setiap ibadah dalam bentuk apapun, rasa berarti di dalam hati itu ada. Setiap kali sedang melakukan ibadah itu seolah-olah kita ini melihat Allah sedang memperhatikan untuk menilai, katakan hanya untuk menilai dan memberi balasan. Kalau rasa ini ada setiap kali beribadah, mau asal-asalan pasti. Ya pasti kan tidak akan ada ibadah yang dilakukan asal-asalan, seolah-olah kita melihat Allah sedang memperhatikan untuk menilai dan memberi balasan. Ya sholatlah komo gitu, soal amal yang pokok, amal yang paling penting. Kalau setiap sholat itu ada rasa, ini nih berartinya rasa anggap gila, bahkan kan jadi definisinya, jadi definisi ihsan. Ihsan itu beramal soleh itu sama dengan ibadah. Jadi yang disebut beramal soleh, beribadah atau ihsan itu apa? Anta budallaha, kamu beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah itu melihat kamu. Nah, kalau itu hadir adanya setiap kali melakukan ibadah, moal aya ibadah nu asal. Karena yakin dilihat, diperhatikan dan dinilai oleh Allah untuk berapa sih pahalanya, atau mungkin jadi dosa di mata Allah mah. Karena Allah melihat kan ibadahnya seperti apa. Oleh Allah itu bisa ditetapkan sebagai dosa. Nah ngere dalil lamun eta teh anu banyak sih dalilnya nya. Tapi yang gampang manu eta teh dalilna teh fawailul lil musallin. Ini salat gitu, tidak semua dapat pahala. Tidak semua orang yang sholat itu mendapatkan pahala. Menurut ayat itu kan malah wailun, celakalah orang-orang yang sholat. Allazina hum an sholatihim, yaitu orang yang sholatnya asal. Tak bisa jadi ini tidak ada. Ketika sholat itu tidak ada dalam dirinya itu bahwa ini sedang diperhatikan oleh Allah. Nah yang muncul itulah asal-asalan. Dan prinsipnya kemudian dari awalnya juga mengerjakannya itu asal untuk menggugurkan kewajiban. Pasti asal sholatnya. Kalau hanya sekedar ya asal untuk menggugurkan, menghilangkan gitu ya kewajiban, asal sholatnya padahal diperhatikan oleh Allah dan dinilai. Wailun berarti maksud masuk nanu asal mah. Wakun fid dunya ka'annaka goribun aw abiri sabil. Ini riwayat Ahmad Nubi adanya, ada itu di awalnya.
Rasulullah itu menasehati Abdullah bin Umar dengan ubudillaha ka'annaka tarahu. Beribadahlah kamu kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Lanjutannya sama seperti yang ada di sini, dan hiduplah di dunia itu seperti seorang asing. Ini mana tuh bieu teh? Tingkat tawel jadi pindah. Ini sensi head ya HP teh. HP na sensi. Itu tuh hejo ya mah. Sieun gawat. Kalah mana nih gitu. Tuh gitu di los. Dia katawel aduh lu mana nya. Alah. Oh iya iya. Nah sekarang riwayat At-Tirmidzi-nya. Kalau di At-Tirmidzi ada perbedaan lafaz itu seperti ini perbedaannya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiri sabil. Nah sama kan sampai di situnya ya dengan yang di Bukhari. Nah lanjutannya wa udda nafsaka fi ahlil kubur. Nah kalau sampai di sana tadi sama kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiri sabil. Kalau di yang tadi di riwayat Ahmad lafaz itunya sama, hanya sebelumnya hanya ada beribadahlah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, nyambungnya ke sana, dan hiduplah di dunia seperti seorang asing atau yang sedang lewat. Nah, sekarang di hadis riwayat At-Tirmidzi itu awalnya kun fid dunya sama sampai abiri sabilnya sampai abiru sabil hanya lewat wa udda nafsaka fi ahlil kubur. Alah, iya mah. Dan harus sudah berarti wa udda teh golongkanlah kamu sendiri wa udda nafsaka golongkan kelompokkan kamu sendiri fi ahlil kubur seolah-olah anggap di sini ya karena masih hidup di dunia yang sesungguhnya seolah-olah kamu itu sudah menjadi penghuni kubur. Dia bahasa nama wa udda nafsaka dan kelompokkanlah diri kamu fi ahlil kubur dalam kelompok ahli kubur gitu terjemah harfiah nama. Nah, artinya ya hidup pasti di dunia pastinya hidup di dunia tapi artinya harus sudah mengelompokkan diri menurut kita sendiri artinya kita ini harus sudah mengelompokkan diri kalau nanti meninggal itu mau jadi kelompok yang mana. Dari sekarang berarti kita sudah sudah membuat perhitungan andai kita meninggal kita masuk kelompok yang mana. Tetap ya dua di alam kubur. Kalau tidak yang mendapat nikmat berarti disiksa. Wa udda nafsaka fi ahlil kubur. Kelompokkanlah diri kamu dalam kelompok ahli kubur. Kata maknanya kelompokkan diri kamu fi ahlil kubur dalam kelompok ahli kubur. Ini maknanya bahwa kalau meninggal kita ini mau masuk kelompok mana nanti di kelompok penghuni kubur. Ada dua hanya tetapnya ada kelompok yang mendapat nikmat, ada yang mendapat siksa. Artinya itu harus dihitung. Bahasanya apa ya? Harus diperhitungkan, diperhitungkan kalkulasi, hitung-hitungan kita sendiri gitulah anggap. Menurut perhitungan kita sendiri kalau kita meninggal mau masuknya kelompok yang mana? Hitungnya kusorangan. Kalau nasihat Umar bin Khattab, banu eta teh hanya hisab diri kamu sendiri sebelum kamu dihisab oleh Allah. Ya hisablah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu dihisab oleh Allah. Orang yang karena harus terus menerus itu kan ya.
orang yang terus-menerus atau tidak berhenti menghisab diri, kalaupun nanti dihisab oleh Allah akan dapat hisaban yang ringan. Orang yang tidak berhenti menghisab diri, kalau dihisab oleh Allah itu akan mendapatkan hisaban yang ringan. Bisa jadi tidak dihisab, tidak ngeus ke urang sorangan. Katakanlah gitunya, bisa jadi masuk kelompok orang yang masuk surga tanpa hisab. Dapat nggak sayo ke orang dihitung wal poe atau dihisab? Tetap perintah itu tanya hisablah diri sendiri. Kalaupun nanti dihisab oleh Allah, hisabannya ringan, tinggal sesana berarti karena sebagiannya sudah terus tiap hari kan dihisab oleh dirinya sendiri. Atau bisa jadi di akhiratnya nanti tidak dihisab oleh Allah lantaran ke urang geus dihisab unggal poe. Ternyata ya hadisnya kemarinnya kalau nggak salah baru dibagikan kan teh nu ditulis teh nu nanti jino tadi general check up pan gitu general check up ulah jasadna wungkul atuh emang jelema teh jasad wungkul. Ya kalau ya sebutannya kan kalau untuk jasad kan ada sebutan atau istilah general check up-nya. Periksa semuanya. Taruh tah kudu leuwih ti kitu mah. Dengan jaminan seperti barusan kalau terus-menerus gitunya dicek gitunya keadaan ruh, keadaan amal. Kalaupun nanti di akhirat dihisab nanti hisabannya ringan. Nah bisa jadinya karena terus menerus menghisab diri di akhirat nanti tidak dihisab. Ari karena awak mah biasa. Teu eureun eta teh mari geus awak mah ngurus awak mah. Eta nu teu garus mah eta teh jerona. Tayanya di lapan At-Tirmidzi mah kitu lapan di lapan hadis riwayat Ahmad tadi ada tambahan di awalnya, beribadahlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Nah maksudnya kan seolah-olah kamu melihat Allah itu apa? Allah sedang melihat kita melakukan ibadah. Ya seperti yang itu kan hadisnya bukan definisi, itu hadisnya. Ketika Rasulullah SAW ditanya apa itu ihsan. Ihsan itu kan dari ahsana yuhsinu ihsanan bahasa Arab Brahma. Ahsana fil madi yuhsinu fil mudhari. Apa kan fil mudhari? Kade ulah eleh ku orang Korea, paleun orang Korea ge. Fil mudhari ari urang apalna drakor wungkul ka Korea teh. Drama Korea teh ti pada asar lebih kepada Isya. Dulu ya dokter eta. Ihsan itu dari hasanun, hasana yahsunu. Kalau ini ahsana artinya melakukan kebaikan. Itu secara umum. Apa yang disebut ihsan melakukan kebaikan? Ini kan pertanyaan dari malaikat Jibrilnya. Yang disebut melakukan kebaikan itu seperti apa? Anta budalloha tanukieu disebut berbuat kebaikan di dalam Islam. Anta budalloha kamu beribadah kepada Allah. Ka'annaka tarahu seolah-olah kamu melihat Allahnya. Melihat Allah teh kumaha? Yang dimaksud itu melihat kita beribadah kepada Allah itu seolah-olah Allahnya itu terlihat oleh kita berarti sedang melihat, memperhatikan untuk memberi nilai dan memberi balasan. Kalau hakikatnya pastinya fa in lam takun tarahu, kamu tidak melihat Allah sebetulnya. Fa innahu yaraka, tapi yakinlah bahwa Allah itu maha melihat. Nah eta teh dari definisi itu disebut ibadah manu kitu. Nu disebut beramal soleh mah kalau beribadahnya itu nah rasa sebetulnya rasa itu ada di dalam dirinya seolah-olah melihat Allah sedang memperhatikan, pasti maksimal melaksanakannya, mau aya salah-salah. Padahal kan di ujungnya tadi di ujung apa itu ihsan kan oleh Rasulullah ditegaskan
Yakinlah bahwa Allah maha melihat. Artinya kalau sebutlah kalau kita sedang sholat, yakin bahwa sholat kita mengerjakan sholat itu diperhatikan oleh Allah. Nanti kan Allah mau menyimpulkan apa gitu dengan sholatnya ini, apa diberi pahala atau wailun. Ya, dari sholat yang dilakukannya itu kan Allah itu menetapkan apa nih di mata Allah, menurut Allah, karena kan Allah melihat. Ya, apakah Allah menetapkannya pantas diberi pahala atau malah sebaliknya, bahwa dengan sholatnya itu justru masuk ke dalam yang disebut di ayat fawailun lil musallin, pan sholat cilaka. Nah kalau di ini nih di riwayat At-Tirmidzi mah aya nu ieu tambahanana. Kalau yang pokoknya berarti anggaplah yaitu hiduplah di dunia seolah-olah atau seperti seorang asing. Atau bahkan hanya sekedar lewat. Di riwayat Ahmad sebelumnya ada tambahan, beribadahlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau di lafaz At-Tirmidzi ada tambahan itu di akhirnya. Wa unda nafsaka fi ahlil kubur. Itu maknanya ya. Kalau terjemah harfiahnya kelompokan diri kamu sendiri, nafsaka kelompokan diri kamu sendiri fi ahlil kubur, dalam kelompok ahli kubur. Gitu terjemah harfiah nama. Nah maknanya artinya kelompokan oleh kamu sendiri. Anggaplah ya pasti baru kira-kira kan, karena kitanya kan masih di dunia, belum nyata gitu ke alam kubur. Nanti kalau sudah ke alam kubur mah nyata, oh ternyata saya ini di kelompok ini adanya. Gitu kan nanti kenyataannya di alam kubur. Tapi hitung dari sekarang, artinya menurut perhitungan kita sendiri, nanti kita ini masuk kelompok ahli kubur yang mana? Tetap inti nama dua. Apakah yang mendapatkan nikmat di kuburnya atau yang mendapatkan siksa? Termasuk nu kitu teh nasihat umuman nu tadi, hisab diri kamu sendiri, hitung alpan hisab teh, hitung pelajaran hisab depan baheula wahidun hiji isnani dua. Wahidun hiji isnani dua. Baheula teh pelajaran hisab ngaranna ngitung. Nah lanjutannya juga sama tentang apabila sedang berada di waktu pagi jangan menunggu sore. Apabila sedang berada di waktu sore jangan menunggu pagi. Kemudian pergunakanlah sehat sebelum sakit, samalah kaditu namanya. Hidup sebelum mati, fa innaka latadri ya Abdullahi mas muka godan. Alah kieu di ujung hadisnya di At-Tirmidzi mah. Ya, janganlah berangan-angan ketika di waktu pagi, jangan berangan-angan tentang sore. Ketika berada di waktu sore jangan berangan-angan tentang pagi. Nah maksudnya teh engke sore engke atuh engke kumaha engke sore mah ayeuna rek kumaha gitu tah. Yang ini nih kalau enggak salah yang hadis itu ya teh ini termasuk terbawa gitunya yang masalah barusan. Madofata wal mu'ammalu ghaibun walakas sa'atal lati anta fiha. Yang lalu biarlah berlalu. Betul. Dan yang akan datang itu termasuk urusan gaib. Apa artinya? Yang sudah lewat dipikiran kan ya wae. Ya nanti bagaimana atuh eta mah urusan gaib. Walaka saat talati antapiha itu badan yang penting bagi kamu itu adalah sekarang mau apa? Artinya jangan sampai mengganggu gitunya. Apa yang sudah terjadi di masa lalu itu hayo ngeganggu gitulah. Ya anggaplah kalau ada orang yang ingin benar teh mengatakan aduh dosa baheula sakumaha teh teu ngaganggu nya geus atuh kumaha deui.
Mamadofata itu artinya yang sudah lalu itu sudah lewat, nggak bisa diulang lagi. Sok ayam meureun penyesalan mah sok termasuk nu ieu teh anu eta almarhum Pak Budi nya bener sararea ge kitu sabenerna mah mun bisa dipalingkan deui gitu waktu teh baheula teh hayang mah santren hayang bener ti budak meureunna lah nya meureun teh lamun sakola mah abus pasantren mah di pasantren meureun diajar agama meureun beda jeung sakola umum. Mun bisa balik deui mah waktu cenah baheula trek milih kadinya gitu sakola teh mah santren diajar agama, apal ilmu agama gitu ti budak. Ya, tapi kan itu mah hanya obrolan ya, hanya sekedar obrolan karena ya tahu pasti apa namanya Numa Madofata bahwa apa yang sudah lalu, yang sudah lewat itu sudah hilang berarti. Sudah lalu, sudah lewat, tidak bisa dikembalikan lagi. Wal mu'ammalu ghaibun, dan apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang itu termasuk perkara gaib, kan di luar jangkauan manusia. Urusan gaib termasuk itu, termasuk apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Artinya jangan terlalu merisaukan. Engke kumaha lu bakasieun kuno ari engke kumaha atuh kalem we engke lagi acan. Artinya jangan terlalu merisaukan gitunya, nanti bagaimana atau ke depan itu mau bagaimana nya teuing eta teh nyaho. Walaka sa'at lati antafiha anu penting mah ayeuna rek kumaha sok. Ai pikiran ka ditu masa lalu gitu membuat sedih, menyesal, ketakutan. Kemudian yang ke depan juga kan membuat risau, sebetulnya risau was-was engke kumaha lamun gitu. Ari ayeuna poho cicing we mikiran nu kitu. Kan udah yo mikiran eta jadi nu walaka saatilan walaka gitunya asa atalan di atapihan nu eta justru poho ari ayeuna teu migawena naon lantaran dipake inget-inget masa lalu dan mengkhawatirkan yang akan datang. Eta hadis artinya geus mah gitulah anggap. Nanti kumaha enggak eta mah engke we kumaha engke acan sidik atuh. Nu penting mah ayeuna rek kumaha. Banyak nu kitu teh penyesalan gitu nya, penyesalan di masa lalunya seperti apa gitu terus menghantui lah anggapnya. Itu enggak boleh berarti. Enggak boleh, enggak sepenting mah ayeuna rek kumaha. Lamun baheula teh bener atuh ayeuna sih bener. Baheula puguh teu bener ayeuna kitu bener deui lantaran kitu we mikiran masa lalu teu bener teh. Ayo we mikir baheula kitu-kitu. Jadi teu bener-bener beneran. Belum lagi ditambah kayak kumahanya beuki we gering. Beuki gering atuh gitu mah mengkhawatirkan apa yang sudah menghantui apa yang sudah terjadi menghantui. Kemudian mengkhawatirkan gitunya apa yang akan datang yang belum tentu seperti apa yang dipikirkan, yang dikhawatirkan, yang numpuk ayeuna rek kumaha. Nah ini nih termasuk berarti nih kadia nih fa innaka latadri ya Abdallah mas muka godan ge bahasana teh dari Rasulullah mah. Ya hitunglah tadi banyak kelompokan sejak sekarang nih menurut kamu kalau mati kamu itu masuk kelompok yang mana? Fa innaka latadri karena kamu tidak tahu ya Abdallah wahai Abdullah ya wahai Ibnu Umar mas muka godan siapa nama kamu besok. Itu bahasa ti Nabi nama. Artinya bisa berbeda. Bisa berbeda nih benang merah nama karena kamu tidak akan tahu nama kamu besok siapa. Nya ketika sudah meninggalnya besok tanya bukan oleh isu kayak isu ganti ngaran. Beda gitu. Bisa jadi kamu di dunianya seperti apa kayak di alam kubur nama moal siga keur di dunya moal. Ya anggaplah kalau orang kafirnya kita ambil contoh orang kafir. Orang kafir yang kaya gitu namanya juga kafir kan, nggak pernah ada kan amal-amalnya itu ya
Tidak pernah ada amalnya itu yang ditujukan itu sebagai persiapan kehidupan setelah mati. Kan kafir itu nggak ada yang seperti itu. Gak bisa jadi kalau orang kafir yang anggaplah yang kaya senang hirupna telah suga nepi ka paehna. Apa ketika dikubur masih seperti itu? Teta sebut di dia ganti ngaran teh. Kamu tidak akan tahu siapa nama kamu besok. Artinya kan terjadi perubahan. Kamu tidak akan tahu seperti ini kamu di dunia nanti di alam kubur seperti apa. Makanya di nasihat sebelumnya, maka hitunglah, kelompokkanlah. Dihisabnya berartinya menurut kamu sendiri, kamu itu masuk kelompok yang mana. Jam teh. Acan ti dia namanya, tidak patul bari namanya. Acan kabaca. Banyak nih sebetulnya, banyak catatan nih di sini ya. Penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani ini lumayan banyaknya. Ada berapa nih sampai Alenia ini ada 11 nih, ada 11 poin. Termasuk poin-poin yang bagaimana para ulama lah anggapnya, bagaimana para ulama memaknai tadi apa sih yang dimaksud dengan hidup seperti orang asing? Ya, atau hidup seperti orang yang hanya sedang lewat. Banyak nih yang mananya begini, beda-beda tapi sejalan sebetulnya. Nanti banyaknya yang seperti itu nih yang memaknainya. Nah, karena sekali lagi ini sangat erat nih kaitannya dengan bab kedua, bab sebelumnya, di mana di bab kedua, di bab sebelumnya itu kan sudah diterangkan dulu dunia itu seperti apa. Itu kan ini nih ya metode Imam Bukhari ya. Di bab kedua kan Imam Bukhari menerangkan dulu dunia itu seperti apa. Kalau dibandingkan dengan akhirat itu seperti orang yang mencelupkan jarinya ke lautan. Ketika dia mengangkat jarinya, sebanyak apa air yang nempel di jarinya itu, tak kehidupan dunia dibandingkan dengan air samudra ya seluruhnya. Nah, diterangkan dulu kehidupan dunianya seperti ini caranya. Berarti yang seperti ini caranya, seperti ini seharusnya ketika hidup di dunia. Oleh Rasulullah disabdakan seperti orang asing atau seperti orang yang sedang lewat. Dan maknanya juga yang tadi bahwa manusia itu hanya lewat di dunia, orang asing di dunia. Karena manusia itu asalnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Seperti tadi analoginya, kalau kita pergi ke satu tempat, ngarepan kudu balik, kurang tinggal akan terus di sana. Ya bersikaplah seperti sebelayaknya sebagaimana orang